Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sensitif ya, tapi ini nyata terjadi di banyak keluarga. Yaitu, gimana sih cara kita yang elegan sebagai mertua menghadapi menantu yang, ya, terasa agak terlalu perhitungan? Pasti, rasanya tuh nyesek banget ya Pak. Kita lihat menantu, ya alhamdulillah punya penghasilan. Tapi kok rasanya berat banget tangannya. Apalagi kalau sudah menyangkut anak dan cucu kita sendiri. Aduh, kami paham sekali perasaan itu. Bener-bener paham. Nah, ini dia dilemanya. Mau minta langsung, wah gengsi kita sebagai orang tua di mana. Tapi kalau mau negur, takutnya malah jadi perang dunia ketiga di rumah. Salah-salah malah merusak hubungan keluarga. Jadi akhirnya, ya cuma bisa dipendam, jadi unek-unek dalam hati. Tapi tunggu dulu Pak. Mengeluh dan marah-marah itu bukan solusi. Justru ada loh cara yang jauh lebih berkelas, lebih elegan untuk menyentuh hatinya. Cara yang membuat wibawa Bapak sebagai mertua tetap terjaga. Penasaran? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, langkah pertama dan ini penting sekali adalah memahami. Sebelum kita bertindak, kita harus jadi detektif dulu. Kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya ada di kepalanya. Kenapa ya seorang menantu itu bisa jadi pelit? Nah, ternyata ada dua akar masalah utamanya nih Pak. Yang pertama, bisa jadi karena dia punya rasa takut kekurangan. Mungkin ada trauma masa lalu, takut miskin lagi, jadi super hati-hati sama uang. Yang kedua, dia mungkin melihat uang sebagai kuasa. Dia merasa dengan memegang uang dia punya kendali penuh atas keluarganya. Intinya, dua-duanya ini sebenarnya bentuk pertahanan diri. Nah, karena kita udah tahu akarnya, jadi jelas kan kalau kita serang langsung, kita sindir-sindir, wah dia pasti langsung pasang kuda-kuda, makin defensif. Jadi kuncinya bukan memaksa. Kuncinya adalah kita putar balik cara pandangnya. Kita buat dia merasa bahwa memberi itu adalah sebuah kebanggaan, bukan sebuah kerugian. Cerdas kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Dagingnya nih. Ada 3 trik super elegan yang bisa bapak-bapak coba untuk ibaratnya membuka pintu hatinya agar lebih murah hati. Siap? Nah, ini dia 3 jurus kita. Pertama, pujian terbalik. Kedua, kita pimpin dengan memberi lebih dulu. Dan yang ketiga, kita usulkan sebuah proyek kebanggaan keluarga. Ketiganya ini saling berhubungan dan harus dilakukan dengan sabar. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Jurus pertama, pujian terbalik. Ini bukan nyindir ya Pak, beda banget. Ini tuh seni berkomunikasi tingkat tinggi. Caranya gimana? Kita puji dulu sifat positifnya, misalnya, wah kamu hebat ya bisa nabung. Nah setelah itu baru kita kasih beban moral yang positif. Contohnya begini, coba dengarkan baik-baik. Nah, Bapak bangga loh kamu pintar menabung. Tapi, Bapak juga tahu kamu itu tipe pria yang paling bahagia kalau bisa bikin keluarga senang, bisa manjain mereka. Kenal kan? Kita nggak menuduh dia pelit, kita malah mengangkat dia seolah-olah kita tahu dia punya sisi mulia yang ingin ditunjukkan. Cerdas! Lanjut ke jurus kedua. Nah, kalau yang ini, kita lebih banyak beraksi daripada bicara. Namanya pimpin dengan memberi lebih dulu. Gampangnya gini, Pak. Jadilah cermin. Tunjukkan contoh. Nggak perlu mewah, yang penting tulus dan sesuai kemampuan. Mungkin Bapak belikan cucu mainan kecil, atau bawakan makanan favoritnya. Percaya deh, kebaikan yang tulus dan tanpa pamrih itu cermin paling tajam buat orang yang perhitungan. Lama-lama dia pasti merasa nggak enak hati sendiri. Dan ini dia, jurus pamungkasnya. Yang ini paling strategis karena kita akan melibatkan dia dalam sebuah tujuan bersama. Namanya proyek kebanggaan keluarga. Gini cara kerjanya, jangan pernah minta uang buat Bapak sendiri. Tapi ajak dia patungan untuk sesuatu yang kelihatan hasilnya. Misalnya, yuk kita perbaiki teras depan biar bagus, kita patungan gimana? Atau, bentar lagi si kecil ulang tahun, kita belikan hadiah yang besar yuk bareng-bareng. Nah, saat hasilnya jadi dan orang lain muji, wah bagus banget terasnya, dia akan ikut merasakan kebanggaan itu. Disitulah dia belajar kalau memberi itu ternyata nikmat. Oke, teorinya sudah dapat. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya dalam satu contoh kalimat yang nyata. Gimana sih ngomongnya di situasi sehari-hari, tapi tetap terdengar berwibawa? Coba simak kalimat ajaib ini. Nak, Bapak lihat sepatu cucu kok kayaknya sudah agak usang ya? Ini Bapak ada sedikit rezeki, tapi Bapak ingin kamu deh yang pilihkan yang paling bagus buat dia. Soalnya selera kamu kan berkelas. Wah, ini kalimat yang luar biasa cerdas. Kenapa? Nah, ini dia bedahannya. Pertama, kalimat itu memuji seleranya.
Siapa yang nggak suka dipuji? Kedua, Bapak tidak minta uang secara langsung, cuma menawarkan modal awal. Ketiga, ini mengingatkan dia secara halus tentang perannya sebagai ayah. Dan terakhir, yang paling penting, Bapak memberinya kuasa untuk memilih. Dia yang pegang kendali. Ini bukan sekedar ngomong, ini strategi. Jadi, pada akhirnya, semua jurus dan kalimat cerdas tadi itu tujuannya bukan cuma soal uang loh, Pak. Ada tujuan yang jauh lebih besar dan lebih mulia. Tapi, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Mengubah kebiasaan orang itu nggak bisa seperti membalik telapak tangan, nggak bisa instan. Tujuannya adalah membimbing dengan sabar, bukan memaksa dengan emosi. Anggap saja ini maraton, bukan lari sprint. Karena pada akhirnya, apa sih yang kita cari? Inilah jawabannya. Keutuhan dan kehangatan keluarga itu adalah rezeki yang paling besar. Jauh lebih berharga dari uang sebanyak apapun. Nah, tentu saja setiap keluarga punya ceritanya sendiri-sendiri. Makanya sekarang saya ingin mendengar dari bapak-bapak semua. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa atau bahkan punya trik jitu lainnya. Yuk, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Mari kita saling belajar. Terima kasih sudah menyimak dan semoga keluarga kita semua selalu adem ayem dan penuh kehangatan.